Jokowi efek diajarkan turun, elektabilitas PDIP malah naik. Ditulis oleh Kajitov Elekayani, dilansir dari sewor.com. Membaca hasil survei LSI dan melihat elektabilitas PDIP cenderung naik, membuat saya terkejut. Pasalnya, serangan ke partai ini datang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Sang banteng dijadikan target. Di media sosial, tagar yang menyudutkan partai ini terus diorkestrasi. Kebencian terhadap Jokowi ditembakkan ke partai pendukung utamanya itu. Mungkin mereka berpikir, jika partai ini tumbang, Jokowi akan selesai, pamornya pun meredup, atau minimal Jokowi tak akan bisa menunjuk penerusnya. Seseorang yang lahir dari rahim rakyat, memiliki etos kerja yang kuat, bukan sosok karbitan atau muncul karena faktor keturunan. Melihat intensitas serangannya, yang bermain di Kubangan ini bukan main-main. Ada duit besar yang dikucurkan. Selain kelompok kadrun, indikasinya berasal dari partai super lebay. Saya juga melihat Tempo ikut turun gunung. Framing culas yang biasanya disasarkan ke Jokowi, kali ini merembet ke partai Moncong Putih. Mereka mengorek-ngorek sesuatu yang tidak ada, mengkait-kaitkan satu petunjuk ke petunjuk lainnya. Mirip orang pasang togel. Semua firasat, mimpi, dan celoteh orang yang dianggap pintar menjadi buku panduan. Tidak ada akal sehat di sana, apalagi etika jurnalistik. Hanya waton sulaya, waton jeblak, atau asal nyindir asal mangap. Memang untuk urusan dapur, segala cara akan digunakan orang, sebab bertahan hidup adalah tujuan utama makhluk hidup. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan upaya untuk survive di tengah ancaman kebangkrutan. Meskipun kalau bisa, jangan sampai menggedekan akal sehat. Jurnalistik itu ada pakemnya, ada etikanya, bukan asal cerot tanpa sumber yang jelas. Namun, yang mengejutkan, upaya untuk meredupkan pamor PDIP melalui kasus korupsi Bansos ternyata sia-sia. PDIP menjadi satu-satunya partai yang justru mengalami kenaikan elektabilitasnya. Konon, angka 3% dari survei LSI itu berkat kinerja Jokowi yang dianggap memuaskan rakyat. Ingat, Jokowi adalah kader PDIP. Prestasi yang dilakukan Jokowi dengan sendirinya mendorong nama partai itu naik. Bisa disebut ini Jokowi efek. Barangkali ini yang tidak dihitung oleh orang-orang yang mengorkestrasi serangan ke PDIP. Selama Jokowi bersikap jujur dan bekerja keras, hal itu akan menjadi tameng. Bahwasanya masih banyak kader bersih dan tumbuh bersama rakyat. Apalagi ketika Risma ditunjuk sebagai pengganti Juliari. Jejak kepemimpinannya begitu membekas di Surabaya. Sekali gebrak, buat tiga Anies terlampaui olehnya. Selain itu, PDIP tidak bisa disamakan dengan partai lain, misalnya Demokrat. Moncong Putih itu partai ideologis. Di masa lalu, ribuan orang rela mati untuk membela partai ini. Orang-orang itu mungkin kini telah menua, namun rembesan semangat itu masih ada. Memang persoalan PDIP dan semua partai lain adalah soal regenerasi. Bagaimana menularkan kecintaan itu pada generasi berikutnya? Bagaimana melahirkan barisan pasukan berani mati selanjutnya? Namun, jika hanya untuk menghadapi cecunguk para kadrun, termasuk Tempo, PDIP jelas di atas angin. Soeharto yang begitu dikdaya saja tak mampu menghentikan langkahnya. Represi yang dilakukan lelaki tua dari kemusuk itu justru malah mengasah mental kader partai ini menjadi semakin militan. Naiknya elektabilitas PDIP adalah sebuah anomali. Saya tidak tahu apa reaksi orang-orang yang sampai saat ini masih berjuang mati-matian untuk meredupkannya. Ketika mengetahui fakta tersebut, nangis cerit-cerit, sibuk bikin album, atau jangan-jangan malah bikin museum. Semua hal telah mereka lakukan. Jurnalistik ecek-ecek jadi ujung tombak serangan. Framing jahat tanpa henti dilepaskan.
tim siluman bergerak untuk terus melakukan penggembosan. Tapi dengan semua upaya itu, mengutip filosofi Jawa, Kaya nguyahi segara, yang artinya seperti menggarami lautan, sia-sia dan sekarang mereka menggigit jarinya. Hasil survei tentang kenaikan elektabilitas PDIP itu memang mengejutkan. Padahal dengan seluruh orkestrasi serangan yang ada, partai ini mestinya berdarah-darah, pamornya redup, dan harapan di 2024 hanya sebagai penggembira saja. Kalau saya saja terkejut, apalagi Puhir yang sudah keluar modal banyak itu. Mungkin sekarang sedang menenangkan diri, masak nasi goreng atau sedang menciptakan lagu tentang keprihatinan, menyiapkan siasat untuk dianggap sebagai korban. Sayangnya Tuhan tidak suka.